Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa MTA TV, bertemu lagi dengan saya Ganis Nadia dan teman saya Septiana Mirausna di program Si Sopan. Di sini kami sudah berada di gedung PMI Surakarta, tepatnya di depan RSUD Dr. Muarti. Teman-teman penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan kami di Si Sopan. Teman-teman, di sini sudah ada Kak Dedi yang akan membantu kita. Apa aja sih fungsi PMI? Jadi gini Kak, apa aja sih fungsi dari PMI? Ya, fungsinya ada banyak sekali karena PMI itu perlu diketahui juga ada 2 unit. Yang pertama unit donor darah dan yang kedua adalah unit markas. Nah, sekarang ini kita lagi di unit markas. Ini adalah Klinik Pratama. Klinik Pratama ini sebagai tempat berobat bagi masyarakat. Dan di sini juga melayani BPJS. Jadi orang yang berobat di sini tercover sama BPJS. Gitu. Nah, ini di sebelah sini ada ruang pemeriksaan. Di sana juga ada pemeriksaan. Sebelumnya nanti kalau ada masyarakat yang pengen berobat, daftar dulu di sebelah sini. Gitu. Kan kita sekarang udah ada di Klinik Pratama nih Kak. Boleh nggak sih lihat-lihat Klinik Pratama itu kayak apa? Boleh banget dong, boleh banget. Oke, yang pertama kita ke pendaftaran dulu, habis itu ke ruang pemeriksaan ya. Nah, kita sekarang lagi di tempat pendaftaran. Pendaftaran ini melayani umum dan pasien BPJS. Nah, kalau ke sini cukup bawa kartu tanda penduduk, KTP, identitas ataupun pakai kartu BPJS. Kalian coba dulu deh. Biasanya di sini kalau pasien datang ditensi dulu, didata dulu. Coba kalian ditensi dulu. Boleh, Kira-kira boleh. Coba. Nah, kalian tadi udah diperiksa kan? Sekarang kita masuk ke ruang pemeriksaan. Yuk. Saya kira cukup penjelasannya, kita lanjut ke klinik hemodialisa. Ya.
lagi di klinik hemodialisis. Klinik hemodialisis itu apa toh? Klinik hemodialisis itu biasa dikenal dengan istilah apa? Cuci darah. Jadi kenapa kok cuci darah? Karena pola hidupnya, pola makannya. Jadi karena masalah itu sehingga darahnya harus dicuci. Cuci darah itu 1 minggunya ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. 1 kali cuci darah itu membutuhkan 4 jam. Kemudian 1 kali cuci darah itu membutuhkan biaya sekitar Rp800.000. Coba bayangkan misalkan 1 minggu aja sekali, kalau yang 2 kali, kalau yang 1 bulan, kalau 1 tahun berapa? Banyak sekali kan. Makanya diperbaiki pola makannya, diperbaiki pola hidupnya, makan makanan juga harus diperhatikan, makan makanan yang berwarna, kemudian ada sodanya, karbonasi itu dihindari, gitu ya. Kak, cuci darah itu penyebabnya apa aja sih? Jadi karena pola hidupnya, pola makannya, di pola makannya makan minuman yang berwarna, kemudian berkarbonasi, itu lama-lama tubuhnya nggak kuat, akhirnya lama-lama juga jadi cuci darah, gitu. Jadi penderita kayak gini suatu saat bisa sembuh nggak Kak? Atau harus cuci darah terus-menerus? Kemungkinan besar sih harus cuci darah terus. Tetapi yang dilakukan PMI selain melayani pasien untuk cuci darah juga memberikan motivasi agar tetap semangat terus, gitu. Itu ya. Setelah ini kita ke lantai 2, ke ruang donor darah. Oke, itu ya. Ya. Ini sekarang kita sudah di ruang donor darah atau namanya AFTAP. Ini sekarang kalau orang mau donor itu harus alurnya ke admin dulu ya. Ke sini dulu bawa kartu identitas, biasanya KTP atau SIM. Setelah daftar di sini, kemudian nanti dipersilakan untuk ngisi formulir. Ngisi formulirnya ada di sana pakai komputer. Tuh, ya. Nih, ini adalah komputer untuk mengisi formulirnya. Nanti kalau udah pernah donor pasti dapat kartu yang kayak gini. Nah, di kartu ini nanti dikasih barcode dari data pendonor. Kalau belum dapat barcode-nya, ke administrasi dulu, nanti dikasih barcode. Setelah dapat barcode, terus di barcode. Nah, ini data ini. Kalau ada perubahan, pendonor bisa merubah sendiri. Kalau sudah sesuai dengan identitasnya, tinggal diisi. Nah, ini ada kuesioner 30 pertanyaan harus diisi semua. Setelah selesai, baru ke bagian pemeriksaan awal. Itu ya. Jadi Kak, syarat-syarat ikut donor darah itu apa aja sih? Yang paling penting yang pertama adalah umurnya harus 17 tahun. Kemudian tensinya, HB-nya harus sesuai. Kemudian harus bawa kartu identitas. Yang paling penting minimal 17 tahun dulu. Kalau saya berarti belum boleh dong Kak? Umur berapa kamu? 14. Kalau 14 belum. 3 tahun lagi ya? 3 tahun. Ya, masih ada pertanyaan lain? Ya, Tidak. kita lanjut ya, pemeriksaan awal ya. Ini sekarang kita sudah di ruang pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal ini nanti dicek ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum donor darah, seperti tensi, kemudian hemoglobinnya, HB-nya nggak boleh di bawah 12,5, kemudian suhu tubuhnya,
tidak boleh minum obat kayak gitu sih. Nah, kalian udah tahu golongan darah kalian apa belum? Belum. Mau dicek nggak? Mau. Mau dicek? Silakan Mbak Erni dibantu ya. Siapa dulu yang mesti? Golongan darahnya kamu A positif ya? Aku sudah. Ini diperiksa golongan darah dan resusnya. Resus itu ada dua, resus negatif sama resus positif. Resus positif kebanyakan memang orang Asia pada umumnya, tapi kalau resus negatif biasanya orang-orang Eropa, Afrika itu banyak di sana. Golongan darah kamu B positif ya? Nah, golongan darahnya B, resusnya positif. Selanjutnya setelah dinyatakan pendonor itu boleh donor, maka cuci lengan. Cuci lengannya ke sini. Cuci lengannya, bukan cuci tangan loh ya. Cuci lengannya. Kedua lengan boleh, yang kanan atau yang kiri. Yang mau diambil darahnya yang mana? Itu. Setelah selesai cuci lengan pakai sabun, terus ke ruang donor darah. Gitu. Yuk. Kalau ini kita sedang berada di ruang donor darah. Seperti bapaknya ini, sebentar lagi mau diambil darahnya. Diambil sekitar 450 cc atau 350 cc, ada dua. Donor darah itu membutuhkan waktu berapa lama sih Kak? Kalau waktunya sekitar 10-15 menit. Gitu. Kalau jarak waktunya misal sebulan sekali atau gimana? Untuk donor darah Iya. itu 2 bulan sekali. Kalau dulu 3 bulan sekali kan, Iya. karena ada aturan baru dari pemerintah, diubah jadi 2 bulan sekali. Ada yang mau ditanya lagi? Kak, golongan darah itu mempengaruhi karakter seseorang nggak sih? Kalau di search di Google itu Iya. banyak sekali. B kayak gini, tapi tidak menjadi ukuran dari karakter seseorang. Gitu sih. Manfaat donor darah buat tubuh itu apa sih Kak? Kalau bicara manfaat, pasti banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah darah yang ada di dalam tubuh kita ini mau didonorkan atau nggak didonorkan pasti akan keluar. Tapi lebih baik didonorkan. Kalau didonorkan pasti akan memicu pertumbuhan darah itu menjadi baru. Jadi kalau donor, sudah pasti darahnya akan jadi baru. Tapi kalau nggak didonorkan, ya pasti keluar juga. Keluarnya bukan berupa darah langsung, enggak, tapi berupa campur ke urin, buang air kecil, buang air besar gitu jadi satu. Terus cara menghubungi PMI ketika butuh darah itu gimana aja Kak? Nah, PMI Solo itu buka 24 jam, 7 kali 24 jam, artinya nggak pernah tutup untuk pelayanan donor darah. Lah, kalau mau donor juga 7 kali 24 jam, mau butuh darah juga 7 kali 24 jam. Caranya tinggal telepon aja ke 646505, hafal nggak? 646505. Nah, kalau butuh darah, telepon ke situ aja. Gitu. Lah, kalau mau mengetahui stok darahnya berapa, tempat donor darahnya di mana, itu bisa dilihat di Instagram @pmisurakarta. Itu di sana udah ada stok darahnya, kemudian tempatnya di mana aja, kegiatannya ngapain aja hari ini. Gitu. Itu ya. Iya. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari Kak Dedi tentang fungsi dan alur donor darah. Setelah itu kita kemana Kak? Setelah ini kita ke laboratorium. Itu ya. Yuk. Ya.
harus pakai jas lab. Itu sepatunya dikasih itu dimasukin. Cara pakainya ini ada dua, dibuka aja, dimasukin ke sepatu gini. Head cap, kalau kalian udah pakai hijab, udah pakai jilbab, berarti nggak perlu pakai head cap. Yang pakai head cap untuk menutupi kepala doang, gitu. Sebelum masuk, pastiin rambut gak ada yang keluar, jadi harus dirapiin dulu. Sekarang kita masuk, yuk. Nah, nih sekarang kita sudah masuk di laboratoriumnya PMI. Kalau tadi sudah berkunjung ke Aftab, Aftab bisa dilihat dari sini. Nah, tuh yang di sana tuh kelihatan kan ya? Nah itu tadi kita ke sana tuh di Aftab. Setelah di Aftab darahnya sudah berhasil diambil, terus disahkan dulu. Disahkannya itu diapain? Dicocokin dulu, dicocokin selangnya, dirapiin, baru dimasukkan ke bagian komponen atau pemisahan darah. Yuk ke. Nih, ini yang di sebelah kita ini adalah ruangan komponen darah. Tahu nggak kalian komponen darah itu ada apa aja? Ada trombosit, eritrosit, terus Itu. Nah, ada satu lagi namanya fresh frozen plasma. Itu plasma darah. Plasma darah itu bisa tahan sampai 1 tahun. Tapi harus di tempat atau di suhu yang dingin sekali sehingga plasma itu menjadi membeku. Kalau mau ditransfusikan ke pendonor, ke pasien harus dicairkan dulu. Nah, di tempat ini darah-darah akan dipisahkan sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Itu alat-alatnya, semua alat-alatnya di sini digunakan untuk memisahkan darah itu. Kenapa kok donor gratis, kalau butuh darah kok bayar? Nah, salah satunya untuk ini semua, untuk perawatan, beli alatnya, untuk maintenance peralatannya, memperbaiki alatnya kalau rusak. Jadi kenapa kalau butuh darah kok harus bayar? Itu bukan membayar darah tidak boleh dijual belikan, tetapi mengganti biaya pengelolaan darahnya, pengolahan darahnya gitu. jadi gitu teman-teman, kenapa pas donor gratis terus pas butuh darah bayar. Itu tadi sudah dijelaskan sama Kak Dedi. Dan sekarang kita kemana lagi nih Kak? Nah, setelah ini kalau sudah jelaskan dari komponen darah, kita masuk ke pemeriksaan darah ya. Karena setelah dari komponen darah atau pemeriksaan darah, sekarang kita masuk ke pengujian darah atau pemeriksaan darah. Pengujian darah atau pemeriksaan darah ini dicek 4 parameter penyakit yang nggak boleh ada di dalam darah. Tahu nggak penyakit apa aja? Nggak tahu. Penyakit yang nggak boleh itu hepatitis B, kemudian kedua hepatitis C, terus sifilis dan HIV/AIDS. Itu nggak boleh ada. Misal ya Kak, kalau darah seorang pendonor terdeteksi sebuah penyakit, habis itu gimana? Ya, dalam waktu 7 hari sampai 2 bulan, pendonor diberikan surat atau diinformasikan untuk datang ke PMI. Setelah sampai di PMI, ketemu dokter dari PMI, diberikan penjelasan bahwasanya darahnya ter-screening ada salah satu penyakit, kayak gitu. Nah, langkahnya setelah pendonor tahu, diedukasi atau diberikan saran, masukan. Nantinya setelah tahu itu untuk periksa di laboratorium di luar PMI gitu. Jadi fungsinya PMI hanya men-screening, bukan mendiagnosa gitu. Ada yang pertanyaan lagi? Udah cukup? Kalau udah ada, kita lanjut ke ProList, product release. Yuk. Nih, di sebelah sini. Di sini tugasnya selain menunggu hasil yang diolah dari MLTD, tapi juga menimbang darahnya, mengukur berapa berat darahnya itu. Kalau terlalu banyak atau terlalu kecil juga tidak boleh gitu. Ada yang ditanyain? Terus misalkan kalau nggak sesuai ukuran gimana nih Kak? Kalau nggak sesuai ukuran ya terpaksa harus
dimusnahkan. Jadi darah yang nggak sesuai dengan aturannya atau melebihi dari aturan juga harus dimusnahkan gitu. Jadi makanya kalau donor juga harus dalam keadaan fit supaya di pemeriksaan juga bagus. Ada pertanyaan lain? Terus transfusi antara orang dewasa sama anak kecil sama nggak Kak? Sama aja, sama mau bayi, mau dewasa, mau orang tua, mau remaja, sama. Dan harganya juga sama. Harganya berapa kalian tahu nggak? Satu kantong darah itu, udah tahu? Harganya sekitar 360.000. Banyak nggak? Lumayan. 360.000. Makanya kenapa kok bayar? Ya itu tadi, untuk biaya perawatan atau pengolahan darah. Habis itu kemana lagi Kak? Oke, karena udah selesai, tinggal terakhir ya, tahap akhir di cross match atau uji cocok serasi dari pendonor dan pasien. Yuk. Nih, ini sekarang kita sudah di depan ruang cross match atau uji cocok serasi. Di sini tugasnya ngapain? Tugasnya mencocokkan darah dari pasien dan darah dari pendonor. Cocok apa enggak? Nanti kalau ditransfusikan ada reaksinya atau enggak. Kalau bereaksi ya ganti yang lain. Termasuk cek golongan darah. Di sini juga dicek lagi golongan darahnya apa. 1 kali donor termasuk pengolahan darah ini dicek 4-5 kali golongan darahnya. Termasuk terakhir menggunakan mesin. Gitu. Ini dicocokkan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak cocok kelihatan kayak gimana Kak? Kalau secara teknis kalau nggak cocok pasti ada ada reaksi transfusinya. Jadi nanti kalau dipaksain pasti pasiennya demam, terus gatel-gatel kayak gitu. Makanya nggak boleh. Kalau nggak cocok gimana? Ya cari yang cocok. Cari sampai yang cocok baru diberikan. Jadi masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Cukup ya? Berarti dari kegiatan kita di PMI ini tadi banyak sekali yang bisa disimpulkan. Salah satunya adalah menjaga pola hidup, pola makan. Kalian tadi sudah melihat pasien-pasien yang di klinik hemodialisis cuci darah. Itu karena pola hidupnya, pola makannya yang nggak sehat. Kemudian tadi kalian juga ke ruang donor darah, di mana ruang donor darah itu sudah dipastikan orang yang di situ adalah orang-orang yang sehat. Intinya dari kegiatan kita adalah apa? Jaga pola makan dan jaga kesehatan, bisa membantu orang banyak gitu. Nah teman-teman, beginilah situasi lab PMI Surakarta. Di sini kita sudah belajar banyak bersama Kak Dedi tentang pengolahan darah yang akan diberikan kepada pasien. Nah, jangan kemana-mana, ikuti kegiatan kita terus ya. Yuk. Nah teman-teman, ini akhir dari tur kita di PMI Surakarta. Gimana informasinya? Lengkap kan? Saatnya kita pamit dan sebelumnya terima kasih kepada Kak Dedi yang telah menemani tur kita di PMI Kota Surakarta. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan Si Sopan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan.